Halo semuanya, udah lama banget, beneran aku udah lama banget nggak ngerekam video-video lagi. Alasannya karena aku lagi jauh banget dari PC. Jadi aku nggak bisa ngerekam video-video, bikin video baru. Padahal ide aku tuh sebenarnya banyak banget. Dan beberapa hari lalu kan, terus aku sempat ke-ban ya. Cerita ke-bannya tuh lucu sih sebenarnya. Jadi em, aku tiba-tiba gabut gitu bulan Maret lah, tanggal 6 kalau nggak salah, terus dikasih tahu ada email gitu masuk, Twitch kamu ke-ban, katanya Twitch kamu ke-ban gitu. Terus katanya tuh penipuan gitu, entahkah alasan itu nggak jelas, dia bilang penipuan terus di-ban secara indefinite gitu. Aku mikir, emangnya aku pakai kartu kredit palsu ya, emangnya aku pakai pembelanjaannya misterius atau apa, apakah aku di gift credit card yang dari hasil orang carding atau gimana. Ternyata nggak ada apa-apa gitu kan. Aku mikir aku udah appeal terus otomatis di reject gitu. Sebenarnya alasan aku pakai Twitch karena awalnya aku pengen ngembangin channel VTuber tuh audiensnya lebih ke orang-orang luar sih. Jadi pengen ngomong pakai bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris karena memang aku lebih jujur merasa lebih cocok aja sih sama budaya luar. Bukan berarti aku tidak nasionalis atau apa ya, aku tinju nih kalian semua. Tapi emang aku merasa budaya-budaya liberalis yang dari barat tuh lumayan seru aja dan lumayan dihargai gitu pendapat kalian di internet, dan gak ada yang peduli gitu kayak kamu ngomongin apapun ya, gak ada yang peduli kalian mau ngerusak perasaan siapa, yang sebenarnya gak bagus kalau dipikir-pikir. Tapi kalian lebih bebas lah mau ngomong apa gitu. Di sini aku nggak ngasih tahu kalau suatu bentuk ideologi itu benar atau salah, tapi aku cuma punya opini kalau aku lumayan suka ideologi itu dan mereka nggak terlalu ngejudge gitu. Nah, makanya aku sempat streaming pakai Twitch gitu. Nah, pas di ban itu, aku agak kebingungan sih awalnya. Ini gimana, pas aku upload juga di reject. Akhirnya setelah 1 bulan kemudian, aku dapat ide kasar gitu. Aku pengen nyoba nge-gaslight karyawan Twitch. Jadi aku kirim email nih, woi karyawan Twitch, gue bilang, itu di Twitter udah janji bakal nge-unban akun gua, gue bilang gitu. Terus, tapi mana sampai sekarang belum. Tahu nggak? Kurang dari 24 jam akun Twitch aku di-unban. Sialan. Oke, long story short, akhirnya akun Twitchku ke-unban. Tapi aku belum sempat streaming lagi sih, kayak karena udah ke ban selama 40 harian gitu, kayak aku udah agak males, tau gak sih? Lebih 40 hari ya. Berapa sih ya? 50 hari, almost 2 months. Oke. Dan alasan sebenarnya karena aku jarang streaming yang satu lagi itu adalah karena aku lagi jauh dari PC. Aku pengen ngedoxing diri sendiri. Kan beberapa VTuber kan banyak yang kayak tinggal di luar negeri, kayak misalnya Vestia Zeta tinggal di Jepang, terus teman-teman aku banyak yang tinggal di Jepang, dan ada beberapa yang dari teman aku yang kenal tuh mereka tinggal di Taiwan atau apa gitu. Aku nggak, tapi jujur ya, menurut aku tinggal di luar negeri itu bukan berarti kayak kalian tidak cinta negara kalian atau apa, tapi menurut aku kayak kalian bisa jadiin itu sebagai motivasi buat negara kita sendiri. Kenapa kayak negara kita tuh tertinggal jauh gitu dari negara-negara maju yang ada di dunia, dan gimana cara kita bisa leverage potensi-potensi kita biar bisa berkompetisi di kancah internasional. Nah, aku pengen cerita beberapa hal selama aku tinggal di luar negeri. Aku beli iPhone. Dan aku pakai iPhone sampai sekarang, sampai detik ini aku pakai iPhone selama kira-kira kurang lebih 9 bulan berapa hari gitu, hampir 10 bulan. Dan mengapa aku pikir kayak iPhone tuh tidak terlalu layak sebenarnya buat dibeli. Tapi selain itu juga ada alasan kenapa iPhone tuh sebenarnya layak buat dibeli. Nah, begitu. Sebenarnya ada beberapa alasan aku beli iPhone. Yang pertama tuh sebenarnya aku cuma beli itu karena alasan impulsif aja sih. Karena aku ngerasa aku udah nabung cukup banyak duit dan pengen beli gitu. Gak ada alasan lain sih sebenarnya. Ini alasan pertamanya. Harganya itu aku beli di harga 3.300 Hong Kong dollar atau sekitar 6.600.000 rupiah. Kalau untuk penghasilan di Indonesia mungkin butuh beberapa bulan buat beli iPhone ini. Kenapa aku bisa beli dengan harga sangat murah? Karena aku bukan beli yang original, tapi aku beli yang handphone second. Karena aku mikir handphone ini terlalu mahal dan kayaknya nggak terlalu worth buat dibeli first hand. Apalagi karena aku beli iPhone ini juga bukan buat pemakaian secara terus-menerus yang aku jadiin handphone utama, tapi aku cuma pengen nyoba-nyoba aja pakai iPhone gitu. Dan aku nggak terlalu berharap banyak iPhone ini bakal aku pakai selama bertahun-tahun gitu, kayak 4 tahun, 5 tahun tuh enggak. Aku mikir kayak, aku coba pakai 2 tahun. Jadi aku nggak milih model terbarunya. Aku BTW aku beli model 14 Pro Max, yang dimana harga aslinya itu sekitar 17 juta, 18 juta. Tapi aku dapat di harga 6 juta. Menurut aku lumayan
untung sih. Dan pas aku dapat itu juga baterainya tuh masih kayak 100% gitu. Terus monitornya aku cek-cek juga masih bagus banget. Aku nggak ngerti kenapa harganya bisa murah banget, tapi yang aku tahu iPhone ini mungkin hasil refurbished, antara hasil refurbished dan juga memang versinya itu kan versi US gitu. Jadi nggak ada kartu SIM-nya, adanya cuma eSIM doang. Dan kebetulan pas aku tinggal di Hongkong tuh memang kartu fisik tuh nggak terlalu dipakai, tapi lebih sering dipakai kartu digital atau kartu eSIM. Alasan aku beli iPhone yang kedua adalah aku juga punya Samsung Galaxy S21 Ultra. Aku udah pakai hampir 3 tahun atau hampir 4 tahun gitu, dan HP lamanya tuh baterainya udah soak. Dan buat kaum menang-mending kayak mikirnya kaya banget, sebenarnya enggak. Itu HP-nya aku beli second juga di harga sekitar 9 juta, dan itu aku nabung juga. Jadi aku mikir kayak ini baterainya udah soak, kayaknya ada bagusnya kalau misalkan aku pengen cari HP baru, dan selama aku punya tabungan buat nyobain HP baru, mendingan aku coba sesuatu yang belum pernah aku coba sebelumnya, yaitu iPhone. Karena sebelumnya aku selalu pakai Android, aku cuma pengen coba pakai iPhone doang. Soalnya kan banyak ya orang, aku ngeliat banyak meme di Facebook gitu, kayak orang foto di depan cermin gitu, lihat nih HP gua iPhone, terus kayak ada yang balas, ya HP gua Asus ROG gitu atau something. Itu kayak you're bringing a gun into a knife fight gitu, kayak kamu bawa pistol di pertarungan pisau, nggak masuk akal kan, kayak gara-gara satu kecoa terus kayak kalian bom atom gitu rumahnya. Nah, di Hongkong tuh aku pengen cerita dikit. Di Hongkong tuh ada, kalau naik kereta, kita di Indonesia kan pakai flash BCA ya. Nah, di Hongkong tuh ada yang namanya Patatong. Patatong ini kartu yang convenience. Kita bisa pakai di mana aja. Pakai di minimarket, pakai buat beli makanan, pakai buat naik kereta, pakai apa aja bisa. Apalah beli bis lagi. Naik bis lah, atau beli pizza, atau ngapain lah kalian. Bahkan kalian mau transfer duit aja bisa loh pakai kartu ini gitu. Jadi ini kayak bukan kartu bank, gak ada bunganya, gak ada convenience fee-nya, gak ada tarif-tarif tambahannya, tapi memang kartu benar-benar kartu yang kayak e-wallet digital aja. Nah, begitu. Kartu ini juga bisa di top up dimanapun. Pakai duit bisa, di 7-Eleven bisa, di convenience store-nya bisa, di customer service kereta juga bisa top up di mana-mana lah. Dan intinya ini merupakan salah satu jantungnya kota Hong Kong. Kemudian aku pengen cerita, iPhone tuh kerennya ada apa sih? iPhone tuh kerennya sebenarnya ada Face ID. Nah, di Face ID ini kayak kamu pengen unlock iPhone kamu bisa pakai wajah aja. Jadi nggak ada yang namanya sidik jari atau apa. Ya kamu tinggal lihat ke kameranya, bahkan nggak perlu lihat deh seingatku. Kayak kamu ngadep aja ke layarnya, terus bakal ke unlock gitu HP kamu. Dan Face ID ini aku denger kayak lumayan aman juga. Cuma aku denger sih memang ada beberapa kasus yang kayak hubungan darah, kayak orang tua sama anak, atau kakak beradik yang kembar itu bisa nge-unlock HP masing-masing. Dan menurut aku memang ada celah kejahatan di situ. Tapi sejauh ini Face ID itu menurut aku keren banget sih, dan sangat convenient. Jauh-jauh lebih convenient daripada sidik jari. Dan itu kan biometrik juga ya, kayak bukan sesuatu yang orang lain punya, dan itu lengket di tubuh kita. Aku kan suka cosplay juga. Kalau misalkan aku cosplay, aku makeup, kadang Face ID-nya nggak bekerja, itu masalah. Terus ada Apple Pay. Nah, kalau misalkan di Indonesia agak jarang kan kartu debit, karena kebanyakan kartu debit tuh nggak terlalu umum kalau misalkan dipakai buat naik kereta atau apa. Nah, tapi kalau misalkan di Apple, di mana-mana naik kereta nih di Hong Kong tuh bisa pakai Visa atau pakai Mastercard, credit card, debit card tuh sangat sering juga. Dan karena credit card itu sebenarnya memang kartu yang quote-unquote ngutang, tapi mereka sistem keuntungannya kan ngasih cashback atau ngasih rebate yang lumayan banyak buat penggunanya. Makanya penggunanya bisa banyak gitu. Apple Pay ini gampangnya apa? Dia mirip sistem yang kayak dia lengket kemana-mana. Kamu pengen belanja online, kamu pengen belanja di istilahnya Shopee-nya di Cina ini, atau kamu pengen belanja ke supermarket, pengen beli buku, pengen beli barang-barang online, pengen commission artis-artis yang ada di internet lewat PayPal, itu kayak kamu bakal pakai kartu kredit debit banyak kan. Nah, Apple Pay ini dia nyimpan lumayan bagus gitu lah, lumayan secure. Terus kita bisa unlock Face ID kita, terus dia bakal masukin informasi kartu kita secara langsung gitu. Bener-bener convenience. Kayak dia terintegrasi ke semuanya. Lanjutnya, kameranya Apple. Kameranya Apple tuh menurut aku bagus banget. Kayak aku sempet beberapa foto aku jalan-jalan gitu. Menurut aku kayak fotonya tuh bener-bener beda gitu dari HP Samsung yang aku pakai sebelumnya. Dan kalau aku bandingin juga sama HP Samsung kakak-kakakku atau ibuku, aku ngerasa kayak iPhone
itu kameranya superior banget. Nggak banget sih, biasa aja sebenarnya, tapi clear. Bagus, aku suka color tone-nya natural banget. Dan bahkan aku bisa berani bilang, dia ngalahin kamera. Dalam arti, kalau kamera kamu nuker kualitas sama portabilitas, iPhone tuh ringan, tapi kualitasnya nggak bisa dibedain oleh mata pemula buat foto-fotonya, kalau menurut aku. Jadi, unless kayak kamu niche banget, pengen zoom sampai dekat banget, aku merasa kayak iPhone tuh good purchase banget kalau kamu pengen buat kameranya, apalagi kamera belakangnya. Kamera depannya nggak terlalu suka, karena low light-nya agak jelek kalau menurut aku. Yang aku paling benci, sebenarnya iPhone ini menurut aku kayak agak sistem MLM ya. Kalau misalkan teman-teman kalian semuanya pakai iPhone, terus kalian mau nge-share barang, iya, tinggal airdrop aja. Anjing, aku bilang ya. Karena semakin kalian sering pakai environment-nya Apple, yang quote-unquote proprietary, jadi cuma perusahaan itu yang punya source code-nya, dan source code-nya nggak disebar dan nggak boleh digunakan oleh perusahaan manapun, mereka bakal terus bisa memonopoli pasar-pasar sharing filenya mereka. Misalnya seperti AirDrop ini, HP Android tuh nggak bisa berkoneksi dengan iPhone karena AirDrop ini, dan karena nggak terlalu digembar-gemborkan juga, nggak terlalu dipopulerkan juga di Android. Jadi buat AirDrop ini menurut aku lumayan spesial lah buat iPhone, karena memang transfer filenya cepat. Kalian tinggal klik itu tiba-tiba file kekirim aja gitu. Keren banget. Dan buat VTuber gitu, menurut aku AR kit-nya atau augmented reality kit-nya buat tracking wajahnya tuh bagus banget. Kita juga bisa buat tracking lidah. Kalau misalkan model kalian mendukung ada toggle yang bisa ngeluarin lidah atau ekspresi lidah, itu kayak kalian bisa blelo lidah gitu kan. Dan juga text to speech-nya tuh bagus banget. Kalau misalkan kalian pakai text to speech Inggrisnya atau Mandarinnya atau bahasa Kantonnya, itu nada-nadanya tuh kayak asli manusia gitulah. Kayak kalau misalkan kalian denger video Facebook yang itu kayak wanita ini menggunakan sepotong sayur tidak bisa dimasak gitu kan, itu text to speech-nya nggak terlalu natural kan misalnya, tapi menurut aku Siri ini bagus banget text to speech-nya. Terus speech recognition-nya juga bagus banget. Misalkan kalian ngomong, kalian pengen jadiin teks, itu bagus banget, terutama bahasa-bahasa yang obscure kayak Kanton. Menurut aku speech recognition-nya, environment-nya Apple itu top notch. Ya, sekian presentasi saya dari kelompok 5. Berikut adalah 1000 alasan kenapa iPhone. Ya, yang pertama adalah iPhone nggak punya tombol back. Kalau kalian pecinta Android, penyepong Android, selamat. Kalian tidak punya tombol back kalau kalian pakai iPhone. Intinya kalian mau back tuh nggak bisa. Antara kalian kayak drag, kayak keluar semua aplikasinya, pindah aplikasi, atau kalian cari tombol back yang kecil banget yang di-develop sama developer aplikasinya. Yang menurut aku bener-bener gak nyaman sama sekali. Ini gue ngomong kayak ini ganggu ya. Udahlah, gue lanjut recording besok pagi lah anjir. Jam 12 malam, cok. Udahlah. Ya, ini adalah time skip selama 12 jam. Aku akan menjelaskan mengapa iPhone itu anjing. Pertama, iPhone tuh gak ada tombol back ya. Kayak kalian mau kembali gitu, kalian cuma bisa berharap kepada pengembang aplikasi dari iPhone-nya memberikan tombol back pada aplikasi mereka yang biasanya antara swipe kiri atau swipe kanan, atau tombol kecil di kiri kanan, di pojok kiri kanan atas, di pojok kiri atas. Menurut aku itu aneh banget sih. Mereka nggak punya tombol back yang general yang bisa dipakai gitu. Dan gak cuma aku yang struggle, ini kayak struggle dari jutaan orang lain yang ada di internet. Gak jelas emang. Konsep yang kedua itu lightning cable ya. Kabelnya tuh beda sendiri gitu dari kabel-kabel yang ada di pasar. Memang Uni Eropa sempat kalau nggak salah ngasih mereka semacam tuntutan agar mereka bisa mengganti kabel mereka dengan USB-C. Kalau nggak mereka harus bayar denda gitu. Dan akhirnya di iPhone yang versi 16 ke atas itu mereka udah mulai pakai USB-C. Tapi tetap aja sampai sekarang buat iPhone 15 ke bawah semuanya masih pakai lightning cable. Dan orang-orang yang pakai lightning cable tuh kayak beda sendiri gitu loh. Mau minjam powerbank ke teman kayak, pinjam powerbank dong. Iya, ini powerbanknya. Kamu ada kabel nggak? Nggak, aku pakai iPhone. Kan nggak merusak suasana ya. Apalagi nih, kalau misalkan kita ada ngelakuin typo gitu, itu kita nggak bisa pencet di tengah katanya buat perbaiki typo kita. Orang-orang yang jarinya gede gitu bakal kesulitan banget buat ngelakuin hal ini. Satu-satunya cara buat memperbaiki kata yang tengahnya typo, itu kalian bisa harus hold tombol spasinya terus digeser-geser gitu. Tapi tetap aja itu kayak aneh banget sebenarnya. Terus di iPhone itu privasi protection-nya bukan privasi proteksi, tapi proteksinya kenceng banget.
terutama buat aplikasi-aplikasi eksternal. Itu mereka hampir gak bisa diinstal, kecuali kayak kalian jailbreak atau apa-apa gitu. Dan itu butuh technical skill yang lumayan tinggi. Jadi install APK-APK gitu, mod-mod aneh-aneh buat kustomisasi iPhone kalian, itu susah banget. Buat beberapa pengguna aplikasi-aplikasi mod seperti YouTube Fans, Instagram mod, atau WhatsApp mod, itu bakal kesulitan buat pakai iPhone. Terutama yang suka ganti-ganti font di iPhone, kayak domisili mana, pengen fontnya kayak domisili mana gitu, itu bakal kesulitan banget. Kalau kalian di Android juga suka aplikasi file saya, atau My Files, di iPhone tuh jelek lah. Semuanya nggak berurutan, UI-nya nggak berurutan, UI-nya jelek, search-nya jelek, foldernya basically nggak ada. Bisa dibilang benda itu tuh nggak ada gitu, non-existent. Maka ada yang sampai bilang, komen di Reddit, dibilang, aku cukup yakin kalau Apple tuh sebenarnya nggak pengen penggunanya pakai aplikasi files ya. Terus, browser di iPhone itu rendering engine-nya sama. Apa sih maksud rendering engine? Kalau kalian buka semua browser di iPhone, sebenarnya semuanya itu basis bawahnya itu rendering engine WebKit gitu. Jadi kalian lihat UI-nya, pencetan-pencetannya itu sebenarnya sama aja. Kecuali ada beberapa fitur tambahan yang di-embed sama web browser kalian. Alasannya karena sebenarnya iPhone nggak pengen kalah market share. Karena mereka masih pengembang web browser Safari juga. Mereka nggak mau pengen ikutin sepenuhnya rendering engine yang lagi populer. Rendering engine tuh intinya suatu mesin yang bisa nge-load website gitu. Jadi kalau misalkan pengembang website pengen bikin website, kadang websitenya error di Mac atau di iPhone. Itu alasannya karena rendering engine-nya beda gitu. Terutama di iPhone sih. Kayak kalian sering lihat, ya ini di iOS jelek UI-nya, tapi di Android sama di PC bisa. Itu alasannya karena rendering engine-nya iPhone kalian dibuat sehingga agak berbeda dengan rendering engine di perangkat kalian yang lain. Itu yang bikin kustomisasi browser sangat sulit bagi pengembang-pengembang aplikasi. Amat ya, moral dari cerita ini jangan beli iPhone. Atau kalian masih pengen jadi VTuber, beli iPhone aja buat jadi VTuber. Atau kamera. Tapi kalau misalkan kamera, mendingan cari aja HP yang bagus kameranya selain iPhone, atau cari kamera, beli kamera sekalian. Terima kasih ya.